Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan, yang dimana kami akan membahas mengenai pengertian, tujuan, prinsip dasar, proses, serta metode dan teknik dari analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kami memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Prabawati, selaku moderator dan pemateri kedua. Adapun rekan-rekan saya, yakni ada Alfitra Rahman dan juga Muhammad Yansen Riko Reantama, selaku pemateri pertama dan pemateri ketiga. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Alfitra R dengan NIM 199214-2012. Mungkin langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang prinsip dasar analisis laporan keuangan. Yang pertama itu pengertian analisis laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis ini mengharuskan analisisnya melakukan beberapa hal seperti menentukan dengan jelas tujuan dari analisis, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan-laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan, dan memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu B, tujuan analisis keuangan. Yang pertama itu investasi pada saham. Sertifikat saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Investor bisa membeli, menahan dan kemudian menjual saham tersebut. Membeli dan menahan saham berarti investor memiliki perusahaan tersebut dan berhak atas laba perusahaan. Meskipun juga berarti berhak atas rugi yang diperoleh perusahaan atau apabila rugi. Menjual saham berarti melepas kepemilikan perusahaan dan dengan demikian melepas hak-hak yang melekat pada saham. Bagian B atau yang kedua yaitu pemberian kredit dalam analisis ini. Yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Pihak kreditor memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut. Pihak pinjaman juga harus memperoleh kembali pinjaman pokoknya dengan dibayar langsung pada periode akhir pinjaman atau dibayar dengan angsuran. Pinjaman bisa bersifat jangka pendek, bisa juga jangka panjang. Pinjaman jangka pendek biasanya berjangka 6 bulan hingga 2 tahun. Pinjaman jangka menengah berkisar 5-10 tahun. Pinjaman jangka panjang biasanya lebih dari 10 tahun, bahkan 20 tahun seperti obligasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu kesehatan pemasok atau supplier. Perusahaan yang tergantung pada suplai pemasok akan mempunyai kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan bahwa pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus. Dengan kemungkinan kerjasama yang terus-menerus, analisis dari pihak perusahaan akan berusaha menganalisis profitabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan kas untuk memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pengetahuan akan kondisi keuangan supplier juga akan bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan negosiasi dengan supplier. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan pelanggan atau customer. Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan, terutama
informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Analisis yang dilakukan akan tergantung pada besarnya kredit, jangka waktu kredit, jenis usaha pelanggan, besar kecilnya usaha pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Karyawan atau calon karyawan barangkali akan terus menganalisis keuangan perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan atau perusahaan yang akan dimasuki tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus. Beberapa faktor yang bisa dianalisis antara lain profitabilitas perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan kemampuan menghasilkan kas dari perusahaan atau cash generating ability. Kemudian yang keenam yaitu pemerintah. Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan atau menentukan tingkat keuangan yang wajar bagi suatu industri. Bagi industri yang diatur, tingkat keuntungan biasanya ditentukan oleh pemerintah dengan menambahkan sejumlah persentase tertentu di atas biaya modalnya. Apabila perusahaan akan menjual sahamnya ke pasar modal, maka pemerintah atau dalam hal ini Bapepam akan menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan layak tidaknya perusahaan tersebut untuk go publik. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis internal. Pihak internal perusahaan sendiri atau seperti pihak manajemen akan memerlukan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan sejauh mana perkembangan perusahaan. Informasi semacam ini bisa digunakan sebagai basis evaluasi prestasi manajemen. Bagi pihak manajemen, informasi keuangan tertentu bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan atau untuk mengevaluasi perubahan strategi. Kemudian yang kedelapan yaitu analisis pesaing. Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi semacam ini bisa dipakai untuk penentuan strategi perusahaan seperti strategi harga. Strategi tersebut merebut pangsa pasar atau keputusan-keputusan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kesembilan, penilaian kerusakan. Kadangkala analisis keuangan juga bisa dipakai untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Misalkan, barang dagang perusahaan mengalami kebakaran dan perusahaan mengasuransikan barang dagangan tersebut. Analisis keuangan bisa dipakai oleh pihak asuransi untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan. Informasi ini bisa dipakai untuk menentukan besarnya ganti rugi yang dibayarkan ke perusahaan. Prinsip dasar analisis laporan keuangan. Nah, prinsip dasar analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pada arah perubahan pokok pada tren beserta alasan dan penyebabnya. Nah, informasi yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan hanya menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadi suatu pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Nah, analisis laporan keuangan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik tertentu. Setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya suatu data yang disajikan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan, tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Cara terbaik dalam analisis adalah mengombinasikan berbagai macam metode dan teknik analisis. Nah, semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus perhatian dan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam yang pertama menghasilkan arus dana, khususnya kas atau fund flow. Yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendek atau short term liquidity. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka panjang atau long term solvency. Yang keempat, memberikan imbalan kepada pemberi modal atau return on investment. Yang kelima, menggunakan aktiva atau asset utilization. Yang keenam, menghasilkan keuntungan atau profitability. Nah, apabila berdiri sendiri, informasi hasil analisis sebenarnya kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, informasi hasil analisis pun perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Misal, data perusahaan lain yang sejenis, data industri, atau data perusahaan yang bersangkutan pada periode yang berbeda. Nah, data industri biasanya mudah diperoleh karena banyak perusahaan jasa informasi keuangan yang mengumpulkan, mengolah, dan menyediakannya. Misalnya, Robert Morris Association, Standard & Poor's Value Line Investment, PDBI, JSX Analysis. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan data pembanding yakni 1. Perbedaan prinsip dan metode akuntansi yang digunakan. 2. Perbedaan kebijakan keuangan. Ketiga, perbedaan periode laporan keuangan. Keempat, perbedaan skala operasi perusahaan. Kelima, perbedaan sifat operasi perusahaan, continue atau discontinue. Yang keenam, perbedaan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan. Yang ketujuh, perbedaan letak geografis perusahaan. Yang kedelapan, perbedaan ukuran atau size perusahaan. Yang terakhir, yaitu jumlah sampel yang ada dalam sebuah industri. Baik, saya Muhammad Sinar Karantama, NIM 1992-14109 sebagai pemateri ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas tentang prosedur analisis laporan keuangan. Prosedurnya yaitu antara lain pertama memahami gambaran umum dan latar belakang data keuangan perusahaan. Ini dilakukan untuk mengetahui profil perusahaan yang akan dianalisis seperti bidang perusahaan dan kebijakan akuntansi yang diterapkannya. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi di luar perusahaan yang berpengaruh pada perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan yang akan dianalisis. Dan keempat adalah menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan metode dan teknik analisis serta menginterpretasikan hasilnya. Untuk yang kelima itu metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal itu metode analisis yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan untuk beberapa periode. Metode ini bersifat dinamis karena data keuangan yang dianalisis terdiri atas elemen-elemen laporan keuangan untuk beberapa periode, dan ini dilakukan dengan metode ini dilakukan dengan menelaah hubungan antara elemen-elemen laporan keuangan yang sama untuk periode yang berbeda. Teknik yang termasuk dalam kategori ini adalah analisis komparatif, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, serta analisis arus kas. Yang kedua adalah analisis vertikal. Berbeda dengan horizontal, metode ini hanya menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu. Metode ini bersifat statis karena data keuangan yang dianalisis terdiri atas elemen-elemen laporan keuangan untuk satu periode tertentu dan dilakukan dengan menelaah hubungan elemen yang satu dan elemen yang lainnya pada laporan keuangan yang untuk periode yang sama. Teknik yang termasuk dalam kategori ini adalah analisis common size dan analisis rasio. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Nah, kesimpulan dari pemaparan materi kami yakni prinsip dasar analisis laporan keuangan memberikan informasi yang menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Nah, setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya suatu data yang disajikan. Cara terbaik dalam analisis adalah mengombinasikan berbagai macam metode dan teknik analisis. Apabila berdiri sendiri, informasi hasil analisis akan menjadi kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Jadi, informasi hasil analisis perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.